Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin kan part pertama, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Sekarang kita akan membahas tentang deret aritmatika dan deret geometri. Sebelum masuk, kita akan mempelajari tentang pengertian dari deret bilangan. Pengertian dari deret bilangan itu adalah jumlah suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi dia itu kata kuncinya adalah jumlah. Jumlah dari apa? Jumlah dari suku-suku suatu barisan bilangan. Jadi suatu suku itu dijumlahkan, nanti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya, seperti itu. Sekarang ke deret aritmatika. Pengertiannya apa sih? Di sini pengertiannya adalah jumlah suku-suku barisan dari barisan aritmatika. Jadi suku-suku yang ada di dalam barisan aritmatika itu dijumlahkan, intinya seperti itu, deret. Lah, rumus deret itu apa? Rumus deret adalah satu saja, Sn sama dengan n/2 dikali dengan 2A ditambah dengan n-1 dikali dengan B, seperti itu. Atau bisa kita tuliskan Sn sama dengan n/2 dikali dengan A ditambah dengan suku ke N. Langsung saja contoh yang pertama. Tempat duduk di sebuah gedung diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakangnya, itu 3 kursi lebih banyak dari depannya. Jika dalam gedung tersebut terdapat 12 baris kursi dan baris terdepan adalah 8 kursi, banyak kursi dalam gedung tersebut adalah ada suatu gedung. Di sini pengaturan kursinya misal seperti ini ya. Untuk kursi yang pertama di sini ada 8 kursi. Untuk kursi yang kedua berarti di sini karena selisih 3 berarti 11. Di sini juga selisih berapa 3 juga berarti 14 dan seterusnya. Jadi dia itu membentuk suatu barisan 8, 11, 14 dan seterusnya sampai 12 baris atau sampai suku ke 12. Lah, banyaknya kursi dalam gedung tersebut, kalau banyak kursi berarti seluruhnya ini dijumlah sampai ke suku ke 12. Berarti bagaimana caranya? Kita memakai deret aritmatika, yaitu Sn tadi rumusnya adalah n/2 2A ditambah n-1 kali dengan B. Jadi karakteristik Sn itu karakteristiknya dia itu biasanya soalnya ada kata-kata jumlah ya, jumlah seluruh kursi seperti itu, atau jumlah 12 suku pertama seperti itu sama saja. Lah, di sini S-nya S berapa? S12 karena dia menunjukkan 12 baris kan gitu ya. Lah, N ini apa? N ini nanti diisi 12 dibagi dengan 2 dikali A. A-nya di sini diketahui yaitu berapa? 8 ya. A-nya 8, bedanya otomatis karena selisihnya antara depan dan belakang itu 3, berarti di sini bedanya juga 3. Berarti di sini 2A 2 kali 8 ditambah dengan N-nya 12 dikurangi 1 dikali dengan B-nya itu 3. Seperti itu. 12 dibagi 2 boleh dibagi langsung 6. Ini 16 ditambah dengan 11 kali 3. Bisa saya lanjutkan di sini. Lanjutannya berarti 6 dikali 16 ditambah dengan 33 kan, seperti itu ya. Di sini bisa kita hitung 6 dikali dengan 16 tambah 33 berarti 49. Kita hitung di sini 49 kali 6
berarti 54 ya. 54, 24 tambah 5, 29. Jadi total kursinya, kursi yang ada di dalam gedung itu adalah 294 seperti itu. Menuju ke contoh soal nomor 2, yaitu dari suatu barisan aritmatika diketahui suku keduanya 5 dan suku kelimanya adalah 14. Maka jumlah 20 suku pertama adalah, ada kata-kata jumlah itu pasti kita nanti mencari SN. Ya, di sini diketahui suku keduanya 5 dan suku ke-5 itu adalah 14. Yang ditanyakan adalah S berapa? S20. Lah, ketika kalian menjumpai soal seperti ini ya, itu pasti ketika dia itu barisan aritmatika ya, dia itu minta bantuan ke eliminasi atau eliminasi atau substitusi seperti itu. Rumus suku ke N kita ingat, A ditambah dengan N-1 kali B. Kalau ada soal seperti ini cepatnya gini, A ditambah dengan, ini kan N-1, N nya 2 berarti kurang 1 menjadi 1, 1B sama dengan 5. Sedangkan di sini A ditambah 5 dikurangi 1, 4 berarti 4B sama dengan 14. Jadi ketika di sini 2 berarti dikurangi 1 menjadi 1, di sini 5 dikurangi 1 menjadi 4, seperti itu. Lah, setelah ini bagaimana? Setelah ini kalian eliminasi, boleh silahkan ya, karena di sini sudah sama A-nya berarti langsung bisa dikurangi. Yang sini dulu boleh ya, yang bawah dulu, 4B sama dengan 14. Ini A ditambah B sama dengan 5, kurangi aja 0, berarti di sini 3B sama dengan 9, B nya sama dengan 3. Itu ini B nya sudah ketemu, tinggal kita mencari A nya. A nya silahkan disubstitusikan di persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, boleh. Contoh saya memasukkan di persamaan yang pertama, A ditambah B, B nya itu 3 sama dengan 5, A nya jadi sama dengan 2, seperti itu. Oh, ketemu A dan B nya, tinggal dimasukkan. S20 sama dengan N nya 20 dibagi dengan 2, rumusnya kan seperti itu ya, 2A. Saya ulangi lagi di sini untuk rumusnya, SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N-1 kali B, seperti itu. Jadi di sini 2A nya 2 ditambah N-1 19 langsung ya, karena 20 dikurangi 1 dikali dengan B, bedanya 3. Tuh, di sini 20 bagi 2 10 ya. Di sini 4 ditambah dengan 19 kali 3 berapa itu? 51 ya kayaknya. 9 kali 3 itu 27 deh. 57 ya. 9 kali 3 benar ya ini ya. 57. Berarti 10 dikali dengan 61. Oh, jadi 610. Selesai. Contoh yang ketiga yaitu contoh 3 deret. Contoh dari 3, ada 6 bersaudara yang umurnya membentuk deret aritmatika. Jika yang termuda itu berusia 15 tahun dan yang tertua 30 tahun, jumlah umur mereka adalah, berarti di sini kita ibaratkan untuk 15 berarti titik 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 berarti di sini 30. Nah, untuk ini, untuk kasus pada ini itu kita ketahui dulu, berarti suku pertama atau yang disebut dengan A itu adalah 15 kan gitu ya.
sedangkan suku ke-6 kan gitu. 30 ini suku ke-6 yaitu 30. Pertanyaannya di sini adalah jumlah umur mereka. Kalau jumlah umur mereka berarti kan intinya 15 ditambah berapa tambah berapa tambah berapa tambah berapa tambah 30 kan gitu, semuanya dijumlahkan. Berarti di sini pakainya SN. Nah, tadi SN kita ingat-ingat rumusnya N per 2 dikali dengan 2A ditambah dengan N-1 kali B. Karena di situ ada 6 bersaudara berarti S6. S6 sama dengan 6 dibagi 2, 2 dikali A nya berapa di sini sudah diketahui 15 ditambah N-1. N-nya langsung 5 aja ya. Langsung 5 saja karena N-nya kan 6 kan gitu ya. Jadi di sini langsung 5 biar cepat dikali dengan B. Bedanya berapa? Lah ini yang mau kita cari. Bedanya kita cari dari sini, dari yang diketahui ini. U6 lah. U6 itu kan artinya kita ingat kembali ya, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Seperti contoh yang sebelumnya, kita jadikan menjadi bentuk seperti ini. Berarti menjadi A ditambah dengan N-1, 6 dikurangi 1 berarti menjadi 5. B sama dengan 30. Kita cari dengan cara A nya kan sudah ketemu 15, tinggal dimasukkan ke atau disubstitusikan ke A ini. Nah di sini jadi 15 ditambah dengan 5B sama dengan 30. 5B sama dengan ini tinggal dikurangkan di sini ya, jadi 15, B nya sama dengan 3, sudah ketemu 3. Nah di sini jadi 3. 6 dibagi 2 3, ini 30 ditambah dengan 15, jadi 3 dikali dengan 45 kan itu. Jadi 3 dikali 45 135. Jadi jumlah umur 6 saudara itu ya, 6 bersaudara adalah 135 tahun. Seperti itu. Sekarang kita membicarakan tentang deret geometri ya. Tadi kan deret aritmatika, sekarang geometri. Deret geometri itu apa? Deret geometri itu sebenarnya sama seperti deret aritmatika, cuman dia itu menggunakan barisan geometri. Tadi kan untuk aritmatika menggunakan barisan aritmatika, untuk geometri menggunakan barisan geometri. Lah barisan aritmatika itu bagaimana, barisan geometri itu bagaimana, sudah saya terangkan, sudah saya bahaskan di part yang pertama. Silahkan dibuka untuk videonya. Nah di sini langsung saja untuk dari geometri pengertiannya jumlah dari suku-suku barisan dari barisan geometri. Jadi sama seperti tadi, yaitu kita menyatakan jumlah. Nah untuk yang pertama rumus deret geometri. Nah di sini ada dua ya. Yang membedakan antara kedua ini apa? Yang membedakan antara kedua ini adalah R-nya atau yang disebut dengan rasio. Ketika rasionya itu kurang dari 1 ya, berarti di sini bisa dikatakan pecahan seperti itu ya. Itu ini nanti rumusnya SN sama dengan A dikali dengan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini kan sama ya polanya, 1 min R 1 min R, cuma di sini pangkat N. Itu ketika kurang dari 1. Ketika lebih dari 1 berarti R-nya di depan. Nah sebenarnya ini rumus ini sama ya. Rumus ini hampir sama polanya. Ini satunya di depan, kalau ini Rn-nya di depan. Seperti itu ketika lebih dari 1. Jadi kita menghafalkannya seperti itu aja. Ini kan sama. R-1 ini kan R-1 juga. Tinggal dia itu R kurang dari atau R lebih dari. Nah ketika R lebih dari 1, nah berarti kita menggunakan ini R pangkat N-1, A dikali R pangkat N-1
dibagi R dikurangi 1, seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Diketahui suku pertama suatu barisan geometri adalah 3. Jadi suku pertama atau yang disebut dengan A ya, itu adalah 3. Dan suku keempat adalah 24. Suku keempat adalah 24. Jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut adalah, nah ini kan yang diketahui geometri ya. Geometri tadi kita ingat-ingat ketika dia menyatakan jumlah itu kan SN ya. SN nya kita bagi menjadi 2 rumus. Nah sebelum kita menentukan rumusnya yang mana, kita tentukan yang rasionya ya. Yang menentukan dia rumus pertama atau rumus kedua kan rasionya. Kita cari rasionya dulu. Ini kan A nya kita sudah ketemu ya. Untuk R nya kan kita belum ketemu. Lah berarti kita pakai bantuan rumus suku ke N. Rumus suku ke N untuk geometri apa? Yaitu AR pangkat N min 1. Nah, nah di sini U4 sama dengan 24, berarti di sini sama sebenarnya seperti barisan aritmatika, cuman dia itu memakai rumus ini. Kalau barisan aritmatika kan memakai rumus A ditambah N-1 kali B. Kalau barisan geometri pakainya ini. Berarti di sini A tetap ditulis A ya, R ditulis R tetap ya. N-1, N-nya berapa di sini? 4 ya. Berarti 4 dikurangi 1 langsung saja 3 sama dengan 24. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita kerjakan di sini. A-nya kan sudah ketemu 3 nih. 3 tinggal dimasuk atau substitusikan di situ, tinggal kita kerjakan. Berarti 3 dikali dengan R pangkat 3 sama dengan 24. R pangkat 3 sama dengan, ini kan dipindah ruas menjadi pembagian, 24 dibagi 3, R pangkat 3 sama dengan 8 ya, ini ya 8. Lah berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Oh ternyata hasilnya 2. Sudah ketemu 2. Lah 2 ini itu termasuk R yang lebih dari 1 atau R yang kurang dari 1 kan, seperti itu. Yang mana 2 ini yang atas atau yang bawah? Karena 2 itu lebih dari 1, berarti kita pakainya rumus yang R pangkat N nya di depan. Nah SN sama dengan A dikali dengan R pangkat N nya di depan dikurangi 1 karena lebih besar. Kalau saya ngafalin rumusnya seperti itu ya, R-1, R nya di depan. Kalau R nya kecil berarti R nya di belakang gitu ya. Langsung saja kita masukkan atau substitusikan ke bagiannya. Karena S ke-7 berarti ini S7, A nya berarti 3 dikali dengan R nya 2 pangkat N nya 7 dikurangi 1 dibagi dengan R nya berapa di sini tadi? 2 ya. 2 dikurangi 1. Berarti di sini 3 dikali, nah ini kita hitung dulu. Untuk 2 pangkat 7 itu berapa kan, seperti itu ya. 2 pangkat 7 kita bisa hitung di sini. 2 pangkat 5 itu kan hasilnya 32 ya. Kalau 2 pangkat 6 berarti 64. Berarti 2 pangkat 7 itu 64 kali 2 128. Oh di sini 128. 128 kurangi 1 langsung berarti 127 sama dengan, ini bagi 2 kurangi 1 kan 1 ya. Jadi tidak perlu ditulis. 3 kali 127 kita kalikan dulu. 183. Oh berarti 381, seperti itu. Kita menuju ke soal yang nomor 2 ya, dari apa namanya, deret geometri. Di sini ada jumlah dari deret 3 ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah 1/81 adalah, jadi di sini kita jumlahkan semua sampai ke 1/81.
81 seperti itu. Nah, untuk membicarakan jumlah ya, kita membutuhkan A dulu ya, ini bisa diketahui A dulu. A-nya yaitu 3 atau suku pertamanya 3 ya. Yang kedua adalah rasio. Rasio kan kita bisa lihat sendiri, rasio dulu kan UN dibagi UN-1, atau kalau saya mudahnya menyebut itu suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Suku sesudahnya di sini saya ambil 1, suku sebelumnya 3, berarti di sini rasionya 1/3 seperti itu. Nah, untuk rumusnya, penentuan rumusnya itu kan berdasarkan dengan rasio yang diketahui. Nah, rasionya sepertiga. Nah, sepertiga ini dia R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari 1. Kan seperti itu. Karena sepertiga itu R-nya kurang dari 1, berarti R-nya nanti di belakang. Nah, saya menghafalkan rumusnya seperti itu. A dikali R-nya di belakang, R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R, seperti itu. Ini kan polanya sama rumusnya. Lah, untuk selanjutnya kita masukkan saja untuk yang diketahui. Tetapi kita kan belum bisa menentukan N-nya kan gitu ya. Kita belum bisa menentukan N-nya. Lah, terus bagaimana cara menentukan N-nya? Kita cari dulu N-nya. UN di dalam barisan aritmatika itu rumusnya kan AR pangkat N-1 ya. Nah, UN-nya ini suku keberapa kan gitu. Suku ini dianggap saja 1/81, ini kita belum tahu suku keberapa. Ini dianggap 1/81, kita belum tahu suku keberapa 1/81 ini. Ini kan barisan deret ini kan sampai dari 3 sampai ke 1/81 kan itu. Nah, di sini mencari N-nya. Untuk A-nya 3, untuk R-nya itu 1/3 dipangkatkan N-1. Nah, seperti itu. Ini dibagi saja, berarti menjadi, ini kan perkalian ya, perkalian dipindah ruas menjadi pembagian. 1/81 dibagi 3 itu bisa diartikan seperti ini kan gitu ya. Kalau belum tahu berarti gini-gini, atau 1/81 dibagi dengan 3, 3/1 itu kan seperti ini kan, 1/3 ya, pangkat N per 1/3 kan gitu. Kalau di dalam dulu eksponen yang pernah saya ajarkan di sini, N-1 ini kan sama-sama sepertiga, N dikurangi 1 kan gitu. Pembagian itu berarti pengurangan. Nah, di sini dibalik saja, berarti 1/81 dikali dengan 1/3 sama dengan ini dibiarkan seperti ini dulu, atau ini langsung dipindahkan ke sini boleh. Kalau pembagian dipindahkan luas menjadi perkalian ya, berarti di sini 1/81 dikali 1/3 dikali 1/3 pindahan dari ini tadi sama dengan 1/3 pangkat N, seperti itu. Nah, ini untuk menyingkat biar di sini sama, berarti 81 itu 3/4 ya. Berarti di sini bisa dikatakan 3/4 dikali 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/3 pangkat N. Ini ditambahkan aja karena perkalian ya. 4 ditambah 1 ditambah 1, ini kan pangkatnya 1 pangkatnya 1, cuman tidak ditulis. Berarti di sini 6 ya, 4 5 6 sama dengan 1/3 N. Oh, ternyata N-nya ini sama dengan berapa? 6. Nah, berarti di sini SN N-nya sama dengan 6 sama dengan A-nya sudah diketahui 3, tinggal dimasukkan 1 dikurangi R, rasionya tadi 1/3 pangkatnya 6 ya, dibagi dengan 1 kurangi 1/3.
Ini agak sedikit ekstrim untuk apa namanya, untuk operasi aljabarnya ya. Nah, operasi aljabarnya agak sedikit ekstrim. Nah di sini bagaimana? Ya udah, di sini 3 dikali ini ya, 1/3 pangkat 6. Nah 3 dijejer ke cacah 6. Nah, kalau 4 ini kan 3 sama 3 9 kali 9 81 kali 9 kan gitu ya, artinya kan seperti itu. 81 kali 9 berarti 72 ya, 729. Berarti di sini dituliskannya 1/729. Caranya paling gampang di sini kan 1 ya, 1 ini dijadikan gini aja, kan sama saja, dibagi dengan, kalau ini 1 ini disamakan dengan yang penyebutnya, berarti 3/3 dikurangi 1/3. Nah, untuk mempermudah hitungan kita gitu. Di sini 3 dikali dengan 729 kurangi 1, berarti di sini 728 dibagi dengan 729. Nah dibagi 3 kurangi 1 2, berarti di sini 2/3. Nah setelah operasi ini jadi, kita sederhanakan menjadi, atau boleh ini kita coret-coret. Nah ini coret-coret berarti menjadi 81 kali 3 243 gitu ya. Nah terus habis itu bagaimana? Setelah itu kita sederhanakan aja. Ini kan operasi aljabar, jadi kalau sampai sini tinggal ini dibalik ya, berarti 3/2. Tinggal apa namanya, kreativitas kalian dalam menghitung, seperti itu. Ini sama ini bisa 3 6 4 ya, seperti itu. Nah di sini hasilnya adalah 364/81. Nanti bisa disederhanakan kembali seperti itu.